Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amaira Dewi Faiza dari Teknologi Pangan kelas B dengan NIM 230201191400059. Nah, di video kali ini aku membawa topik yang sangat menarik nih tentang iptek susu. Sebelumnya mungkin aku bakal jelasin dulu tentang apa itu susu. Susu merupakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia karena kelezatan dan komposisinya, yaitu mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Susu tidak bertahan lama pada suhu ruang. Bila dibiarkan selama 6 jam, maka akan mengalami penurunan kualitas susu. Dengan adanya pengolahan dan pengawetan makanan, maka susu dapat diolah menjadi produk olahan, yaitu dangke. Dangke merupakan produk kerd susu sejenis keju lunak yang dihasilkan tanpa proses fermentasi dan menjadi produk pangan tradisional yang khas di Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dangke dibuat dengan bahan dasar susu kerbau, sapi, kambing, atau domba yang disebut mirip dengan tahu susu. Jumlah susu yang diolah menjadi dangke di Kabupaten Nrekang tersebut sekitar 6.000 liter per hari. Dangke merupakan bahan pangan dengan nilai gizi yang tinggi. Prinsip cara pembuatannya yaitu dengan cara dipanaskan dengan api kecil hingga mendidih. Kemudian ditambahkan koagulan berupa getah pepaya atau bahan penggumpal lainnya sehingga terjadi penggumpalan. Berdasarkan jumlah air yang terkandung di dalamnya, dangke termasuk dalam golongan keju lunak atau soft cheese dengan kadar air sebesar 45,75% berwarna putih dan bersifat elastis. Dangke memiliki cukup potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Selain meningkatkan volume impor keju, hingga saat ini belum ada produksi keju nasional yang menggunakan seluruh bahan bakunya dari dalam negeri. Untuk melihat proses pembuatan dangke secara langsung, mungkin dapat simak video berikut ini. Bahan yang digunakan yaitu susu segar sebanyak 500 ml, garam halus sebanyak 1% atau 5 gram. Kemudian ada daun pisang yang akan kita gunakan untuk membungkus dangke. Dan yang terakhir yaitu buah pepaya mentah yang diambil getah pepaya sebanyak 0,5% atau 2,5 ml yang kemudian diencerkan dengan sedikit susu agar lebih mudah tercampur dengan susu. Alat yang digunakan yaitu ada panci yang akan digunakan untuk merebus, saringan, pengaduk, sendok, mangkuk kecil yang digunakan untuk mencetak dangke, ada pisau, dan yang terakhir ada kain saring. Pembuatan dangke susu sapi meliputi beberapa tahap, yaitu pemanasan, penambahan getah pepaya, pencetakan, dan pembungkusan. Langkah yang pertama yaitu susu sapi segar dipasteurisasi terlebih dahulu dengan suhu pemanasan di bawah titik didih atau 70-80 derajat Celcius agar protein pada dangke tidak mengalami denaturasi. Setelah suhu mencapai 70-80 derajat Celcius atau muncul gelembung kecil, masukkan getah pepaya sebanyak 0,5%. Jangan terlalu banyak karena akan menyebabkan rasa dangke menjadi pahit. Kemudian tambahkan garam sebanyak 1%, lalu kemudian diaduk hingga tercampur merata. Setelah terjadi penggumpalan atau pemisahan antara curd dan whey, selanjutnya pisahkan curd dari whey dengan menggunakan kain saring. Kemudian curd dicetak dalam cetakan hingga menjadi lebih kompak.
Proses mencetakan gumpalan harus dalam kondisi panas agar satu sama lainnya dapat melekat, sehingga tekstur dangke menjadi padat dan kompak. Proses yang terakhir yaitu dangke dibungkus menggunakan daun pisang dan siap untuk disajikan. Ryan Little. Baik, setelah kita menonton video cara pembuatan dangke secara langsung, mungkin di sini aku bakal jelasin sedikit tentang proses pembuatan dangke ini. Jadi, pengadukan diperlukan untuk memastikan semua partikel udara mendapatkan pemanasan yang cukup dan merata. Kualitas dari dangke yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh suhu pemanasan dan konsentrasi enzim yang berpengaruh terhadap pembentukan curd. Suhu yang terlalu tinggi akan mendenaturasi B-lactoglobulin sehingga bereaksi dengan K-kasein yang akan mempersulit enzim protease bekerja menghidrolisis K-kasein menjadi P-kasein yang merupakan protein yang terendapkan. Penambahan getah pepaya jangan terlalu banyak karena akan membuat rasa dangke menjadi pahit. Semakin tinggi pemanasan, maka kandungan protein, lemak, laktosa dangke semakin menurun. Sedangkan pH dan persen asam laktat bergerak semakin mendekati pH dan asam laktat susu segar seiring dengan peningkatan suhu pemanasan. Struktur dangke terbaik adalah pada pemanasan 75 derajat Celcius dengan konsentrasi getah pepaya 0,5% dan garam 1% dengan struktur dangke yang kompak dan kandungan protein 17,94%, lemak 24,295%, laktosa 14,12%, pH 5,93 dan persentasi asam laktat 0,296%. Susu sewaktu-waktu setelah penambahan larutan getah pepaya diaduk perlahan agar enzim proteolitik dan suhu dapat menyebar secara merata pada semua partikel susu. Setelah itu, susu didiamkan hingga terbentuk gumpalan yang memisahkan dari cairan berwarna kuning. Berdasarkan dangke yang telah dibuat, apabila dilihat dari mutu sensoris, dangke ini jenis keju yang memiliki tampilan dan tekstur seperti tahu berwarna putih hingga kekuningan. Kualitas dangke yang baik adalah warna kekuningan atau krem, memiliki aroma khas keju dan tidak berbau amis. Teksturnya kenyal dan lembut, rasanya enak, gurih, sedikit asin. Jadi, selama pembuatan dangke ini, terdapat penggumpalan susu yang menyebabkan terpisahnya curd dan whey setelah penambahan getah pepaya. Hal ini terjadi karena susu mengandung protein berupa kasein yang dapat mengalami penggumpalan. Penggumpalan atau koagulasi susu dalam proses pembuatan dangke dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu penambahan enzim proteolitik serta dapat dipercepat dengan pemanasan. Getah pepaya digunakan sebagai sumber enzim karena mengandung enzim papain, di mana enzim papain ini bersifat proteolitik yang memiliki kemampuan tinggi untuk memutuskan ikatan peptida sehingga dapat menggumpalkan protein susu. Getah pepaya mengakibatkan perubahan konformasi pada struktur 3 protein karena aktivitas proteolitiknya. Enzim papain ini akan mengubah susu sapi menjadi padat akibat terjadinya pemisahan protein air. Getah pepaya yang digunakan pada pembuatan dangke selain memiliki aktivitas proteolitik, ternyata juga dilaporkan memiliki kemampuan sebagai bahan antibakteri dan antiinflamasi. Tadinya susu bersifat cair setelah ditambahkan getah pepaya berbentuk curd yang memiliki sifat padat. Penambahan garam pada proses pembuatan dangke ini berpengaruh terhadap mutu sensori yaitu rasa. Garam ditambahkan untuk meningkatkan rasa, yaitu rasa asin dan gurih. Selain itu juga dapat memperpanjang umur simpan produk. Perubahan warna pada susu yang tadinya putih, kemudian setelah menjadi dangke warnanya berubah menjadi putih kekuningan, disebabkan karena adanya penambahan getah pepaya yang mempengaruhi warna dari dangke itu sendiri. Saran dari saya yaitu apabila ingin memproduksi dangke dalam jumlah yang banyak, perlu mempersiapkan pepaya yang banyak karena ternyata di dalam satu buah pepaya itu hanya mengandung sedikit
getah pepaya. Kemudian saat proses pembuatan dangke, setelah getah pepaya dan garam dimasukkan, diaduk terus menerus agar getah pepaya dapat tercampur di dalam susu secara merata. Namun setelah itu didiamkan agar terjadi penggumpalan dan curd dapat terbentuk. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.